Sungguh, hendaknya kita patut bersyukur memiliki bangsa Indonesia yang besar berkarakter agraris ini. Karena flora fauna yang dibutuhkan sepanjang kehidupan manusia bisa dikembangkan di negeri kita ini. Begitu juga dengan jumlah rakyat kita yang saat ini sudah mencapai 250 jutaan. Sesungguhnya adalah subjek pembangunan sekaligus pangsa pasar luar biasa besarnya untuk hasil-hasil pertanian. Namun sungguhlah tidak bijak jika kita selalu membanggakan secara berlebihan terhadap kekayaan alam yang kita miliki. Karena pada hakikatnya, hanya rakyat yang berkualitas tinggi dalam akhlak dan akal yang akan mampu mengantarkan bangsa ini menjadi Indonesia Raya. Maju mundurnya perekonomian sebuah bangsa sangat-sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak pengusahanya. Artinya, semakin banyak pengusaha, maka akan semakin cepatlah laju perkembangan ekonominya. Terlebih, negara yang berkarakter agraris sangat-sangat dipengaruhi seberapa banyak jumlah petani dan pengusaha bidang pertanian. Dengan dukungan semakin luas lahan pertaniannya, semakin majulah negara agraris tersebut. Tapi sayangnya, gejala masyarakat pertanian di negeri kita ini mengalami gejala pergeseran dengan ditandai berkurangnya minat bertani di berbagai segmen umur. Inilah sesungguhnya ancaman serius bangsa ini. Namun kondisi ancaman ini, menurut Wayan Supatno, adalah peluang emas bisnis jangka panjang tanpa batas sepanjang masih ada kehidupan. Maka Wayan Supatno bertekad bulat mengawali agribisnis dari titik nol. Sebelum makan, Papa berpesan. Hari ini kan ujian kan? Banyak orang berpeluang menjadi juara. Gagal jadi juara hanya satu sebabnya. Tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Maksud Papa, setelah kalian selesai mengerjakan ujian, baca berkali-kali baru dikumpulkan. Jangan buru-buru dikumpulkan. Ya, paham? Biar hasilnya yang terbaik. Mari kita berdoa. Selesai? Nah. Wayan Supatno, putra Jawa yang dilahirkan pada 20 September 1965 di Dusun Curahjati, Banyuwangi Selatan. Sebuah daerah yang dihuni oleh banyak para transmigran lokal yang berasal dari daerah Wates, Yogyakarta. Wayan Supatno berasal dari keluarga yang ekonominya pas-pasan. Orang tuanya hanya memiliki sawah tidak sampai 1 hektar. Ketika sekolah dasar, Wayan Supatno pernah tidak naik kelas 2 kali. Pada waktu kecil, Wayan Supatno gagap berlebihan, bahkan nyaris bisu. Sampai sering dibilang psikolog. Karena usahanya yang keras untuk berpuasa Senin Kamis selama bertahun-tahun, akhirnya Wayan Supatno bisa berbicara lancar lagi setelah masuk sekolah SMA di SMA Negeri 1 Singaraja, Bali. Di kelas 1 SMA, Wayan Supatno mendapatkan ranking 47 dari 47 siswa. Tapi karena usaha dan kemauannya yang keras, membuat Wayan Supatno mendapatkan ranking pertama di kelasnya ketika lulus SMA. Pribadi Wayan Supatno terlatih untuk selalu bekerja keras. Seperti ketika Wayan Supatno kuliah di Universitas Airlangga, Surabaya, untuk menyelesaikan D3 kesehatannya. Ibunya sempat menangis karena merasa tidak mampu membiayai kuliah Wayan Supatno. Tapi Wayan Supatno tetap yakin untuk melakukannya. Meskipun ia harus membanting tulang mencari biaya hidup dan pendidikannya sendiri. Ia kemudian mengajar dan menjual buku, bekerja di rumah orang, mengepel, mencuci, dan menyetrika pakaian orang. Kerja kerasnya itulah yang membuatnya mendapatkan beasiswa pendidikan yang diterimanya dari pemerintah. Setelah lulus,
Wayan Supatno bekerja di perusahaan farmasi asing selama 2 tahun. Lalu mengikuti seleksi di Sekolah Perwira Wajib Militer di Magelang. Dan pada tahun 1993, Wayan Supatno dilantik dengan pangkat Letnan II. Setelah dilantik di Magelang, Wayan Supatno langsung ditugaskan menjadi guru pelatih militer di Rindam 1 Bukit Barisan Pematang Siantar, Sumatera Utara. Wayan Supatno pernah bangkrut 38 miliar karena upaya ekspansi bisnis dan kesalahan kemitraan. Semua asetnya terjual untuk menutupi kebutuhannya. Tapi kemudian Wayan Supatno berusaha bangkit dengan melakukan 5 kiat. Kuasai diri, cinta pekat kepada Tuhan, konsolidasi bisnis, buat rencana strategi baru, pintar mengelola para orang pintar. Pasca kebangkitan, Wayan Supatno melakukan riset baru bersama LIPI untuk mengolah cangkang sawit menjadi karbon aktif, asap cair, arang briket, dan kemudian diekspor ke Eropa. Tapi ditolak pasar Eropa karena dinyatakan tidak murni organik. Berawal dari peristiwa inilah, Wayan Supatno melakukan riset untuk membuat produk organik dengan basis mikroba. Setelah mendapatkan izin edar pupuk karya sendiri dari Kementerian Pertanian, maka Wayan Supatno mengujinya dengan menyewa lahan tidur sebuah perumahan di Desa Singosari Jonggol, Kabupaten Bogor, seluas 21 hektar. Lahan itu dicetak ulang menjadi sawah dengan alat berat untuk membuat jaringan irigasi dan sarana produksi padi. Hasilnya, lahan tidur itu menjadi lahan sangat produktif yang tadinya hanya menghasilkan 3,5 ton per hektar menjadi 7,8 ton per hektar. Wayan Supatno memegang teguh pesan Bung Karno pada waktu peletakan batu pertama kampus IPB, bahwa hidup matinya sebuah bangsa terletak pada kemampuan ketersediaan pangannya. Ini saya pun mohon maaf kepada anak saya ya, karena selalu saya tekan dengan pekerjaan yang seperti itu, sehingga dia mengalami tidak naik kelas itu 2 kali. Yang kedua kali pada waktu kecil, dia itu suka adu-adu jago, nyolong telur dan lain sebagainya. Nah ini yang tahu itu malah ibunya. Ya, betul pembicaraan yang Kakung tadi. Waktu kecilnya si Wayan itu memang belis, tapi ada kelebihannya juga. Walaupun toh itu belis, tapi rajin kerja, rajin bantu orang tua. Menurut saya, sosok Wayan Supatno adalah sosok yang pantang menyerah, penuh motivasi, dan tegas. Pak Wayan Supatno mempunyai kemampuan, kemauan, dan keuletan yang sangat tinggi sehingga sukses dalam berusaha tani. Wayan Supatno sukses menjadi petani mandiri. Kesuksesannya itu ditandai dengan kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit, kebun buah naga, kebun jeruk, dan karet dengan total luas ratusan hektar. Wayan Supatno juga pemilik pabrik pupuk organik. Formula hasil temuannya sendiri dan berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Produk-produk teknologi Wayan Supatno atau biasa populer disebut teknologi WS terdiri dari 1. Pupuk organik Organok, 2. Pupuk hayati majemuk Bio Ekstrim, 3. Pupuk hayati khusus kedelai Raja Rizo, 4. Hormonal atau zat pengatur tumbuh Hormax. Wayan Supatno juga menjadi narasumber dalam program televisi lokal dan televisi nasional. Beliau juga menjadi penulis di berbagai media cetak pertanian.
dan menjadi dosen tamu di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Inilah perkebunan buah naga milik saya, lokasinya di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Umurnya kurang lebih 1 tahun. Riwayat kepemilikan kebun buah naga ini. Pertama, saya beli dari masyarakat setempat lahan tidur. Kedua, saya land clearing dengan eskavator dan doser tanpa pembakaran agar ramah lingkungan. Buah naga sangat cocok dikembangkan di Indonesia karena buah naga membutuhkan full matahari dan membutuhkan tanah yang sedikit berpasir. Total investasi buah naga per hektar kalau di Jawa, mulai dari beli tanah sampai menanam sampai kondisi seperti sekarang ini menghabiskan anggaran kurang lebih 1 miliar. Tetapi jika di luar Jawa, seperti contohnya di Kalimantan, Pangkalan Bun ini cukup dengan 150 juta sudah jadi seperti ini. Jika kebun buah naga sudah seperti ini, umur 2,5 tahun, maka per hektar menghasilkan 25 ton per tahun. Jika harga 7.000 per kilogram di kebun petani, maka menghasilkan 175 juta rupiah. Tetapi jika harganya 10.000 akan menghasilkan 250 juta per hektar per tahun. Manfaat buah naga: pertama, memiliki kandungan gizi yang kuat. Kedua, vitaminnya cukup tinggi. Ketiga, yang terpenting, buah naga mengandung antioksidan yang tinggi. Antioksidan sangat penting buat kesehatan kita karena menurunkan kadar logam berat di dalam tubuh kita atau kadar racun di dalam tubuh kita akibat rokok, akibat mengkonsumsi makanan minuman yang banyak logam beratnya dan akibat polusi, sehingga buah naga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Wayan Supatno tidak hanya menginginkan kesuksesan yang telah dicapainya ini hanya untuk dirinya sendiri. Dia memiliki rencana besar dan juga harapan besar yang sudah lama disematkan di dalam benaknya. Kita mesti menyadari negara kita tiap tahun mengimpor buah-buahan, termasuk buah naga. Saya selaku pengusaha pertanian, developer pengembangan hortikultura khususnya buah naga, menawarkan sebuah konsep pemikiran kepada pemerintah. Kiranya dibuat program transmigrasi swakarsa mandiri. Dibangunlah kebun buah naga atau semacam kawasan yang fokus atau konsentrasi terhadap swasembada hortikultura khususnya buah naga. 150 juta per hektar, uang mukanya dibantu oleh pemerintah, kekurangannya disupport oleh perbankan dan nanti akhirnya dilunasi dari hasilnya. Dan perkebunan-perkebunan buah naga nanti dibagikan kepada masyarakat yang kesulitan memiliki lahan, atau anak-anak muda yang kepingin jadi pengusaha pertanian atau petani sukses, yang pada akhirnya pemerintah tidak perlu impor buah dari luar negeri. Kiranya konsep ini untuk menjadi sebuah pertimbangan agar kita menuju masyarakat adil dan makmur. Dulu saya pada waktu transmigrasi ke Sulawesi, saya tidak pamit dengan Wayan. Setelah didengar oleh Wayan, saya disuruh pindah ke Medan karena masih sulit untuk komunikasi. Nah, setelah saya ke Medan, ternyata sekarang saya jadi orang seperti ini. Besar harapan saya terhadap anak saya Wayan. Walaupun dia sudah berhasil dan sukses, kita harus bersyukur. Yang kedua, kita tidak boleh sombong. Yang ketiga, kita harus berbagi rezeki kepada yang lain. Berbakti kepada orang tua lebih mendekatkan diri kepada Yang Widi. Sungguh, saya tidak habis pikir. Banyak anak muda tidak mau jadi petani sukses. Banyak
sarjana pertanian, ingkar janji dari profesinya. Tidak mau juga menjadi pengusaha pertanian yang sukses. Negara kita negara agraris, negara yang memiliki penduduk 250 juta. Kita memiliki pengusaha baru di bawah 2% atau 1,67% saja. Idealnya di atas 10%. Kita masih kekurangan pengusaha sukses sebanyak 20 juta lagi. Ayo, anak muda, menjadi petani sukses dan menjadi pengusaha pertanian yang sukses. Wayan Supatno sangat prihatin akan kondisi pertanian di Indonesia. Yang semakin tahun semakin berkurang petaninya, juga lahan pertaniannya. Ini sawi umurnya 20 hari dari greenhouse organik murni. Untungnya luar biasa. Sehat untuk petaninya, sehat untuk lingkungan, sehat untuk masyarakat. Kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Ini daun ini kok bisa jadi mengkerut, Pak? Oke. Jadi saya jelaskan, gini loh Pak. Makanya kalau jadi petani, selain belajar di buku, juga belajar di lapangan. Ya. Bertanya kepada petani-petani yang lain, contohnya seperti saya. Ya. Ini saya bisa simpulkan, Ya. inilah yang namanya retardasi. Ya, retardasi. Ya, Ya. retardasi mengkerut Ya, daun muda akibat kelebihan hormon hormonnya. Ya. atau sitokinin gibrelin. Biasanya ada pada hormak seperti ini. Ya. Nah, ini. Kalau tanaman kelebihan hormon namanya retardasi. Berlebihan sekali nekrosis atau pembusukan atau pengeringan. Cukup hormon ini tadi. Yang ini. Yang ini jumbo. Ya. Karena cukup hormon. Kenapa mengkilat? Karena organik. Nah, kenapa jumbo? Karena cukup hormon. Jelas Pak ya? Jelas, Pak Jajan jelas? Jelas. Ya. Kalau biasa-biasa saja Pak, tanpa hormon, tanpa bahan organik, standar. Itu jelas Pak Jajan? Jelas. Oke. Pak Jajan, Ya. jadilah petani yang cerdas. Sekali lagi selamat menjadi petani sukses. Sukses. Ya, amin. Nah, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Oke, ya. Kenapa kami memilih Pak Wayan Supatno sebagai salah satu inspirator agribisnis Indonesia? Pertama, Pak Wayan menginspirasi agar orang gemar dan mencintai bidang agribisnis pertanian. Kedua, Pak Wayan sebagai seorang inovator. Dia menghasilkan pupuk hayati yang terbuat dari berbagai mikroorganisme yang sehingga bisa meningkatkan produktivitas tanaman. Ketiga, Pak Wayan mau berbagi. Berbagi artinya dia mau mengedukasi orang lain. Dia tidak merahasiakan apa yang dia temukan. Dia berbagi kepada orang lain agar bisa menghasilkan hasil pertanian dengan produktivitas yang tinggi. Ya, sosok Bapak Wayan Supatno yang mengawali pertanian dari nol adalah satu contoh ya betapa sesungguhnya bisnis di pertanian ini sangat menarik ya, dan itu bisa dilakukan oleh orang yang backgroundnya bukan orang pertanian, bahkan beliau backgroundnya seorang militer, tetapi dengan kemauan dan kerja keras yang kuat ternyata dia bisa mewujudkan mimpinya menjadi seorang petani yang sukses. Pertanian adalah bisnis yang menarik karena apa? Akan dibutuhkan sepanjang manusia hidup. Oleh karena itu tentu perlu adanya munculnya seorang ya Wayan Supatno ke depan yang lebih banyak lagi, karena Indonesia membutuhkan banyak wayan-wayan seperti beliau ini. Saya sudah mendampingi suami saya selama 25 tahun. Kami sudah mengalami jatuh bangun. Itulah yang membuat kami bersyukur.
Menurut saya, Papa di mata keluarga adalah sosok yang tegas, disiplin. Dia bisa mengajarkan anaknya untuk berbuat yang baik, memberitahu, mengajari, walaupun sedikit keras karena latar belakang profesinya. Tapi dia mengajarkan nilai-nilai positif untuk menjadi jauh lebih baik. Papa itu galak. Galaknya demi kebaikan anak-anaknya. Papa memiliki sifat tanpa putus asa, pantang menyerah, berani mengambil risiko tinggi, tapi tetap bertanggung jawab. Saya bangga jadi anaknya. Saya berusaha akan menjadi sarjana pertanian ke depannya. Saya bangga menjadi anak seorang perwira militer sekaligus pengusaha pertanian. Dan saya juga bercita-cita akan menjadi pengusaha. Inilah kebun sawit saya. Cara membuka lahan tidak dengan dibakar, tetapi dengan doser dan eskavator. Pak Wayan, dari pengusaha yang masuk ke desa Kumpai Batu Bawah ini, sedikit banyak ya membantu masyarakat yang intinya dulunya di Kumpai Batu Bawah ini kemungkinan untuk peningkatan penghasilan ekonomi itu sedikit banyak masih relatif rendah. Jadi dengan adanya investor masuk ini, kita berharap ke depannya bisa membawa khususnya desa Kumpai Batu Bawah ini perekonomiannya bisa terangkat. Jadi kita setelah ada Pak Wayan ini bisa ikut kerja, bisa membawa masyarakat sini ikut kerja Pak, yang dulunya kerjanya jauh-jauh, merantau, sekarang cukup kerja di dekat rumah Pak. Menurut data BPS, sekarang ini petani Indonesia yang berusia di atas 45 tahun berjumlah 62% dari 26 juta jumlah petani, setara dengan 16 juta. Artinya, 12 tahun lagi kita akan kehilangan petani sebanyak 16 juta karena usia tua. Setiap tahun terjadi proses penyempitan lahan pertanian atau sawah 110.000 hektar. Artinya 9 tahun lagi kita kehilangan 1 juta hektar lahan pertanian termasuk sawah. Petani kita yang memiliki sawah di bawah setengah hektar per kepala keluarga sebanyak 14 juta kepala keluarga. Ini membutuhkan tempat. Lahan sempit membutuhkan pengganti. Disinilah di luar Pulau Jawa masih banyak lahan tidur subur, murah harganya. Pada kesempatan emas ini, saya selaku petani mengajak sahabat petani untuk menjadi petani yang cerdas. Potensi tidak hanya ada di Pulau Jawa, tetapi di luar Jawa sungguh menjanjikan. NKRI ini, bangsa milik kita ini begitu luasnya. Semangat Wayan Supatno untuk memajukan pertanian Indonesia sangat tidak diragukan. Wayan Supatno telah membuktikan bahwa hidup menjadi petani itu tidak miskin. Menjadi petani itu nikmat. Inilah nikmatnya menjadi petani. Maka jadilah petani sukses karena kecerdasan di lapangan. Wayan Supatno sering mengatakan kepada publik bahwa pada hakikatnya pertanian milik kita ini rohnya ada pada petaninya. Maka miliki yang dicintai dan cintai yang dimiliki. Kasihi yang di bumi, pasti yang di langit mengasihimu.